Ya baik, halo saudara, masih bersama kami di Bincang Sumut dan dengan Profesor Sihol Situngkir, Rektor Unika Santo Thomas, membahas tentang Kampus Merdeka. Nah Prof, kita mau lihat dari Kampus Merdeka, terdapat kemudahan dalam administratif akreditasi kampus. Terdapat positif dan negatif pasti Prof ya. Dari sisi positif tentunya prestis suatu jurusan ataupun universitas makin naik ya. Sedangkan dari negatifnya, takutnya ini bisa memudahkan terjadinya kecurangan. Menurut Profesor sendiri, di Unika sendiri, pandangan terkait dengan kemudahan administratif akreditasi program itu seperti apa, Prof? Baik, kita mendukung program Kampus Merdeka ini dengan pelayanan prima atau service excellency. Baik. Sehingga kita melihat ini adalah program yang sangat baik dan harus kita follow up dengan kekuatan integrated IT kita. Sehingga administrasi itu sebenarnya akan semakin mudah ketika kita mempersiapkan infrastruktur IT kita yang baik. Menurut kami adalah akreditasi ini dengan pelayanan dari LLDikti wilayah 1 Sumatera Utara menurut kami adalah sesuatu yang sangat mendukung kita untuk menunjukkan seberapa besar mutu kita, kualitas kita. Tentunya kami berbasis evaluasi diri. Betul. Dengan adanya evaluasi diri ini, maka kami akan bisa memperbaiki akreditasi itu. Karena akreditasi itu adalah sebenarnya ukuran kepercayaan publik atau masyarakat untuk mengirimkan anaknya untuk kuliah di Unika Santo Thomas. Dari sisi negatifnya menurut saya, itu bagi kami tidak melihat itu sebagai sisi negatif. Karena kami tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya katakanlah membebani masyarakat atau melakukan tindakan-tindakan koruptif. Kecurangan tidak. Kami murni mengajukan proposal atau pengajuan akreditasi kepada LLDikti wilayah 1 Sumatera Utara lalu dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus kepada Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Sehingga kami juga artinya mengajukan itu secara benar melalui borang-borang. Apalagi 2 terakhir ini kami mengikuti artinya proses akreditasi daring. Dan kami Fakultas Sastra baru mendapatkan akreditasi B dan 2 hari kemarin kita baru menyelesaikan akreditasi daring untuk pendidikan matematika. Kami melihat adalah apa yang kami sudah arahkan kepada Kaprodi untuk dilengkapi secara baik. Kita tidak melihat ada di sana permainan. Kami melihat di situ pemerintah sungguh melayani perguruan tinggi yang sudah tepat waktu untuk mengajukannya. Demikian. Baik, berarti on the track Pak ya? On the track. Jangan kemana-mana lagi. Tidak. Oke. Baik Pak, bicara tentang kebijakan dari pemerintah. Ini terkait kepada mahasiswa. Akhirnya mereka memiliki hak belajar selama 3 semester di luar prodi. Katakanlah nanti bakal ada magang Pak ya. Ya. Nah, dari pandangan Bapak, lewat proses ini perusahaan itu bisa saja nantinya bakal mengeksploitasi, takutnya Pak ya, mahasiswa nantinya. Apa tanggapan Bapak terkait dengan keputusan Menteri dan usaha apa yang dilakukan dari Unika Santo Thomas Pak mengenai hal ini? Baik, kami melihat bahwa perusahaan itu tidak melakukan eksploitasi, malah mereka membekali pengetahuan praktis ya kepada mahasiswa kami. Kalau sekian semester, katakanlah 3 semester, Pak. 3 semester itu menurut kami adalah investasi sumber daya manusia yang luar biasa untuk mengantarkan lulusan kami untuk memahami kegiatan-kegiatan praktis di lapangan. Iya. Oleh karena itu menurut kami adalah berpandangan positif dengan adanya kerjasama ini. Oleh karena itu kami sudah membangun kerjasama ini ke Bupati di 7 kawasan Danau Toba, sehingga ada tempat mereka untuk melakukan magang atau PKL di masa yang akan datang. Difasilitasi Pak? Difasilitasi. Tentunya kita sebelum melakukan itu kan kita melakukan penandatanganan MOU atau MOA sehingga semuanya itu bisa kita evaluasi. Tentunya dalam perjalanannya nanti akan ada evaluasi dari rektorat dengan jajarannya, dekan dan prodinya, seberapa besar efektivitas pelaksanaan 3 semester di dunia usaha dan dunia industri. Satu lagi adalah
bukan hanya dunia usaha, dunia industri, malah ke pemerintahan dengan membantu pemerintah dalam implementasi good governance menuju clean government. Oke. Demikian. Baik. Dan juga Pak, ini banyak sekali pendapat dari para pengamat pendidikan berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya adalah berbicara tentang kendala yang nanti yang dihadapi oleh kampus yang merdeka adalah sifat egoisme sektoral. Maksudnya adalah nantinya kampus yang punya akreditasi A hanya bekerjasama dengan akreditasi A saja, Pak. Sementara untuk yang C nanti seperti apa nih, Pak? Pandangan Bapak gimana, Pak? Takutnya terjadi clash seperti ini, Pak, gesekan nanti ya, Pak? Baik, sebagai Rektor ke-7 Unika Santo Thomas, saya mengambil satu falsafah dalam kepemimpinan saya adalah they are all my strategic partners. They are all my strategic partner. Apa itu, Pak? Not my competitor. Mereka adalah partner saya strategik, bukan kompetitor saya. Unika kita bangun menjadi perguruan tinggi yang terbuka. Artinya apa? Bahwa idealnya memang kalau prodinya A, lalu kita A, itu klop. Ya. Tapi ketika prodinya yang lain B, kita A, atau yang lain prodinya C, kita B, harusnya kita juga legowo menerima mereka. Bersinergi, Pak ya? Bersinergi. Oke. Disinilah letaknya kita ikut mengambil bagian, bertanggung jawab, membesarkan yang kecil menjadi besar. Artinya kita tampil sebagai pemimpin transformasional. Saya mau Unika Santo Thomas besok adalah menjadi perguruan tinggi transformasional. Kita adalah perguruan tinggi yang terbuka. Jadi kalaupun ada prodi yang lain C, bergabung dengan kita kerjasama, kita akan terima. Tentunya mereka juga punya keunggulan dan punya keunikan tersendiri. Terima kasih. Baik sekali, Pak. Baik, kalau gitu, Pak, kita akan lanjut di segmen ketiga, Pak ya. Siap. Dan saudara tetap bersama kami di Bincang Sumut. Kami akan kembali setelah jeda berikut.